Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervan Witrana, NVM 0211194111. Sini saya akan mempresentasikan tentang merancang perubahan dan pengelolaan di dalam perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Profil perusahaan. Di sini isi dari profil perusahaan PT Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak sebagai produsen penghasil makan dan minuman siap saji di Indonesia. Biskuit adalah produk utama perusahaan ini. Bermula dari produk biskuit, PT Mayora Indah bisa berkembang menjadi perusahaan besar hingga sekarang. Tentu tidak lepas sangkut pautnya dengan pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh mereka sejak dulu. Masalah yang timbul pada perusahaan PT Mayora Indah yaitu bagaimana perencanaan kebutuhan karyawan di Departemen Quality Control pada PT Mayora Indah berdasarkan analisis beban kerja untuk bisa mencapai kinerja yang optimal dan jumlah kerja yang efisien dengan metode analisis beban kerja atau workload analysis. Lalu pengumpulan data primer mengenai karyawan diperoleh melalui metode work sampling, yaitu pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh karyawan selama jam kerja dengan jarak waktu pengamatan setiap 10 menit. Pengamatan dilakukan selama 8 jam waktu kerja selama 1 minggu untuk masing-masing unit bagian key field. Aktivitas yang diamati dalam penelitian menggunakan work sampling dan dilakukan pendataan lamanya masing-masing aktivitas tersebut. Metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan yaitu perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja dengan pendekatan tugas per tugas jabatan berdasarkan data hasil pengolahan dan pembahasan dari penelitian yang telah disajikan penulis di atas. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi tenaga kerja di Departemen Quality Control khususnya pada key field masih terdapat ketidaksesuaian tenaga kerja yaitu kondisi overload. Lalu ada penjelasan. PT Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak sebagai produsen penghasil makanan dan minuman siap saji di Indonesia. Biskuit adalah produk utama perusahaan ini. Bermula dari produk biskuit, PT Mayora Indah bisa berkembang menjadi perusahaan besar hingga sekarang. Tentu tidak lepas sangkut pautnya dengan pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh mereka sejak dulu. Masalah yang timbul pada perusahaan PT Mayora Indah yaitu bagaimana perencanaan kebutuhan karyawan di Departemen Quality Control pada PT Mayora Indah berdasarkan analisis beban kerja untuk bisa mencapai kinerja yang optimal dan jumlah kerja yang efisien dengan metode analisa beban kerja atau bisa disebut workload analysis. Lalu analisis SWOT di PT Mayora. Yang pertama, didasari standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan prediksi saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam PSDM untuk menghitung potensi SDM secara pasti. Manusia. Yang kedua, manusia SDM. Makhluk hidup manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala PSDM. Karena itu, sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu tapi kurang mau melepas kemampuannya. Dan yang ketiga, situasi SDM persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses PSDM yang baik dan benar. Yang keempat, kebijaksanaan, perburuhan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin warga negara asing dan kendala lain dalam PSDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Lalu ada perubahan yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk. Di sini yang pertama ada the work itself, faktor yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya otonomi kerja atau keterbatasan dalam mengerjakan sebagai keterampilan, tugas dan kesempatan untuk mengembang suatu tanggung jawab. Dan yang kedua, pay merupakan suatu sumber penting dari kepuasan kerja, di mana pembayaran finansial yang diterima seseorang dirasakan adil oleh karyawan. Dan yang ketiga, growth and upward mobility. Pertumbuhan dan peningkatan jabatan lebih tinggi akan mempengaruhi kepuasan kerja banyak orang, tapi tidak semuanya. Yang keempat, supervision
kemampuan supervisi dalam memberikan umpan balik atas kinerja karyawan dengan memberikan bantuan teknis serta mendorong perilaku kerja karyawan. Kelima, CO Workers merupakan kerjasama dan dukungan dari rekan kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, attitude toward work. Beberapa orang menilai pekerjaan menyenangkan dan menarik. Beberapa orang puas dengan pekerjaan yang berbeda-beda, sementara yang lain tidak puas dengan situasi pekerjaan yang beragam. Dari faktor-faktor tersebut dapat diperoleh indikator-indikator dari variabel kepuasan kerja menurut Lusser di dalam. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengembangan dan kinerja PT Mayora tersebut diketahui bahwa kondisi tenaga kerja di Departemen Quality Control khususnya pada key civil masih terdapat ketidaksesuaian tenaga kerja dengan beban kerjanya, yaitu kondisi overload, dan pada beberapa bagian terlihat juga keadaan yang sudah sesuai atau normal atau fit dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi kerja pada bagian-bagian tersebut. Lalu berdasarkan hasil perhitungan WPT, diketahui bahwa kebutuhan karyawan pada bagian key civil incoming PM mengalami defisit tenaga kerja, karena pada bagian tersebut hanya tersedia tenaga SDM sejumlah 1 orang, sedangkan menurut beban kerja yang ada dibutuhkan tenaga SDM sejumlah 2 orang. Dan adapun pada kisi Sika, proses dibutuhkan tenaga kerja berjumlah 3 orang, tetapi tenaga kerja yang tersedia aktual hanya berjumlah 2 orang. Dan yang terakhir, dari hasil perhitungan WPT juga dapat ditemukan pada bagian kisi finish good mengalami underload pada kondisi kerjanya, yaitu belum dalam 61 kondisi kerja yang maksimal. Itu dapat dilihat dari hasil perhitungan WPT, yaitu 0,711. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau lebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.